tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramat ini. Kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Semakin kita kulik-kulik pemahaman dari para habib-habib ini, yang memang nyata ya, banyak sekali ajaran mereka yang sangat menyesatkan. Bahkan saya meyakini banyak ajaran mereka yang tidak sama sekali ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu semua ada buktinya. Silahkan kalian cek di channel ini. Sudah banyak sekali video-video mereka yang sudah kita reaction ya. Ada videonya, ada orangnya langsung, habibnya, ada suaranya. Jadi no fitnah. Nah teman-teman, masih kita akan reaction Habib yang tadi malam kita upload videonya, yang mengatakan bahwa barang siapa mencintai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, maka dia dijamin masuk surga. Subhanallah, sangat-sangat menyesatkan. Nah di video kali ini juga ini pernyataan yang luar biasa menyesatkan. Beliau mengatakan tidak diterima ziarah seorang ke makam Rasulullah SAW sebelum dia mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Syekh Samman. Siapa Syekh Samman ini teman-teman? Yang memiliki ritual zikir ngangguk-ngangguk sebagaimana yang pernah dilakukan di depan kuburannya guru sekumpul. Coba simak video ini sedikit. Nah itulah thariqah Sammaniyah teman-teman. Ritualnya seperti itu, zikir ngangguk-ngangguk di depan kuburan. Pendirinya namanya Syekh Samman. Kata Habib ini tidak diterima ziarah seorang sebelum membaca surah Al-Fatihah kemudian mengirimkan kepada Syekh Samman. Pertanyaannya, apa hubungannya berziarah ke makam Rasulullah kemudian harus mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Syekh Samman? Apa hubungannya? Siapa Syekh Samman ini? Ya, apakah pernah keluar dari sabda Rasulullah ada yang namanya Syekh Samman nanti, maka kalian ketika berziarah kuburanku harus membaca surah Al-Fatihah kepada dia? Coba tunjukkan saya. Kan kita beragama harus butuh dalil, harus butuh bukti. Kenapa tidak sekalian saja barang siapa yang berziarah kepada Rasulullah SAW ke makamnya, maka harus membaca surah Al-Fatihah dulu kepada Abu Bakar, kepada Umar? Bukankah dua orang sahabat tersebut bersebelahan kuburannya dengan Rasulullah? Kenapa harus Syekh Samman? Ya, apa kelebihannya? Ya, ini luar biasa, sangat-sangat menyesatkan teman-teman. Coba kita simak videonya. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramat ini. Biasanya kan karomah itu macam-macam lah, mendatangkan rezeki, menyembuhkan orang sakit, macam-macam. Wal awliya dzawu karamatin rutab wa man tahau liwaladin min ghairi ab. Kalau kata kitab fikih, wali-wali itu punya karamah tingkat-tingkat. Tapi Sayyidi Muhammad As-Samman karamahnya sangat unik. Tidak diterima orang ziarah kepada Rasulullah SAW. Ini menurut riwayat para wali. Kalau dicari hadisnya nggak ada, di Quran jelas nggak ada, di hadis nggak ada, di fikih nggak ada. Tapi saya percaya Bang Aulia itu kan ada yang aneh-aneh fatwa-fatwanya. Ya apa beratnya sih, tinggal Fatihah saja. Kalau mau ziarah Nabi, Fatihah satu kali. Makam beliau itu makam Rasul SAW itu kan tinggal nyebrang itu ada makam namanya makam Baqi. Nah, di Baqi itu kalau kita masuk, pertama yang kita lalui itu makam Ahlul Bait. Di situ makam Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan, Imam Ali, Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq dan lain-lain. Subhanallah, Allah menakdirkan makam Sayyidi Muhammad As-Samman di belakang Ahlul Baitin Nabi Muhammad. Jadi situ sudah. Kalau kita mau ziarah ke Sayyidi Muhammad As-Samman, setelah ziarah ke Sayyidah Fatimah Zahra, tinggal Fatihah. Diriwayatkan siapa-siapa yang menyebut ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, katanya beliau akan hadir. Kayak di
Tariqah Alawiyah kan ada itu, ya Haddad, ya Haddad, ya Haddad, itu buat tawassul ke Imam Al-Haddad. Apalagi ya Attas, ya Attas, ya Attas, tawassul ke Abi Umar bin Abdurrahman Attas. Di riwayatnya Sayyidi Muhammad As-Samman ada juga itu, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Kalau saya begini-begini saya percaya kita ini orang kotor, tambah banyak barokah wali semakin baik. Nah teman-teman, apalagi mau dibilang kalau bukan sesat menyesatkan. Apa hubungannya coba berziarah ke makam Rasulullah harus membaca surah Al-Fatihah dulu kepada Syekh Samman ini? Karena beliau mengatakan, subhanallah, Allah menakdirkan kuburannya ya seolah-olah dekatlah dengan kuburan Rasulullah, ya, berdekatan dengan kuburan Baqi. Ya kenapa tidak mengatakan subhanallah, Allah menakdirkan kuburannya Abu Bakar, Umar bersebelahan dengan kuburan Rasulullah, kalau memang ada syarat-syarat tertentu untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nggak ada ritual-ritual seperti itu. Harus membaca surah Al-Fatihah, mengirim ke ini, ngirim ke ini. Ajaran siapa ini teman-teman ya? Dan kalian dengar sendiri tadi apa katanya. Memang kalau dicari di Al-Quran, hadis ini nggak ada, tapi ini murni fatwa wali katanya. Dan beliau sendiri mengatakan memang fatwa wali itu banyak yang aneh-aneh. Lah kalau udah tahu aneh, kenapa didengerin? Kenapa dilakuin? Sewali-walinya manusia tetap dia harus ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Wali itu yang kamu sebut wali itu siapa nabinya? Ya, Syekh Samman ini siapa nabinya? Abu Bakar siapa nabinya? Umar siapa nabinya? Ya, pasti Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang diikuti Umar? Siapa yang diikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Pasti yang diikuti adalah Rasulullah SAW dalam tata cara beribadah. Lalu kok bisa ini ada namanya Syekh Samman, tidak dikenal oleh siapa-siapa, hanya dikenal oleh di kalangan mereka saja. Kita harus mengirimkan Al-Fatihah dulu, baru berziarah kepada Rasulullah SAW. Karena katanya tidak diterima ziarah seorang ke Rasulullah SAW sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ini ajaran sesat menyesatkan, sangat-sangat sesat menyesatkan. Tapi ya itulah mereka tuh nggak merasa takut ya membuat-buat kedustaan seperti ini. Karena mereka sangat mengkultuskan yang namanya wali, yang namanya habib ya. Mereka itu sangat-sangat mendewakan yang namanya karomah, meskipun karomahnya itu adalah karomah bohong. Apalagi beliau tadi mengatakan dan diriwayatkan, riwayat siapa? Katanya barang siapa yang memanggil ya Samman 3 kali, maka dia akan datang. Yang datang itu siapa? Ruhnya kah? Allahu Akbar. Ini ada klinik-kliniknya teman-teman ya. Seperti para dukun ya, memanggil ruh-ruh katanya. Padahal yang datang adalah para jin. Lalu orang bodoh menganggapnya benar. Nah, inilah ajaran dari Habib-Habib ini teman-teman ya. Selalu hubungannya dengan keramat ya, selalu hubungannya dengan kewalian. Tapi ajaran yang mereka ajarkan sangat-sangat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia sendiri mengakui ini tidak ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, kalau nggak ada ajarannya ngapain diajarkan ya? Tapi saya percaya katanya. Ya sudah, kalau kamu percaya, kamu saja yang menjalankan. Jangan kamu ajarkan kepada masyarakat. Justru kamu akan menyesatkan masyarakat dengan ajaran-ajaran nyeleneh seperti ini. Sama sekali nggak ada hubungannya. Coba kalian pikirlah, pernah tidak kalian mendengarkan ajaran seperti ini di guru-guru kalian, ustadz kalian, kiai kalian, yang katanya kalau berziarah kepada Rasulullah di Madinah sana, di makam Rasulullah, harus membaca surah Al-Fatihah kemudian dikirimkan untuk Syekh Samman ini? Apa ya ini? Ya Allah Akbar teman-teman ya. Ya inilah makanya kalau kita katakan sesat, ya jelas sesat. Karena apa makna sesat dalam urusan agama? Ya salah jalan, salah cara beragama, salah cara memahami agama Allah, salah cara memahami agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya sesat, menyesatkan. Dan kalau ada yang membenarkan perkataan ini bahlul, ini asli dungu teman-teman ya. Sekarang bandingkan Syekh Samman ini dengan Imam Syafi'i, bandingkan dengan Imam Bukhari, bandingkan dengan para sahabat Nabi. Kenapa tidak mengatakan sebelum kalian berziarah ke makam Rasulullah agar diterima, maka kirim dulu Al-Fatihah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab. Kalau seandainya diperbolehkan, tapi itu pun tidak diperbolehkan. Karena dalam Islam tidak ada syarat tertentu seperti itu. Berziarah ke makam Rasulullah harus membaca surah Al-Fatihah, mengirimkan kepada ini. Nggak ada. Apalagi yang namanya Syekh Samman. Siapa Syekh Samman ini? Ya, siapa yang mengenal beliau?
kecuali dari kalangan-kalangan mereka saja. Dan bagi saya pribadi teman-teman, apa sih Habib ini? Mana ilmunya coba? Tidak pernah saya dengar dia mengajarkan ilmu agama yang betul-betul dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perkataan para sahabat Nabi, selalu yang disebutkan adalah wali, cerita keramat. Wali siapa sih yang lebih wali daripada para sahabat Nabi setelah Rasulullah? Ya, akan tetapi mereka tidak pernah membuat ajaran-ajaran seperti ini. Ya, tidak pernah memberikan syarat kepada umat, jika kalian berziarah ke Rasulullah, maka kalian harus dulu membaca surah Al-Fatihah kepadaku, misalkan kata Abu Bakar atau Umar, Uthman, Ali. Ada tidak ajaran seperti dalam Islam? Tunjukkan saya kitabnya. Enggak ada. Dan dia juga mengakui ya bahwa ini tidak ada ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ajaran siapa kalau bukan ajaran dari syaitan? Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, agar semakin kita tahu teman-teman ya, siapa yang layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam urusan agama kita. Dan Habib-habib seperti ini sangat-sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan, karena ilmu agamanya tidak ada ya, pemahamannya nol besar. Justru yang kalian akan dapatkan adalah kerusakan kalau mengikuti pemahaman-pemahaman seperti ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.